ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومدنا بالدارين آمين. Wahuma utawi syahadatani iku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa ma'na asyhadu utawi arti lafaz asyhadu. Wa ma'na asyhadu an la ilaha illallah utawi arti lafaz asyhadu an la ilaha illallah iku anta alama kamu tahu, wa ta'taqida dan kamu menekadkan, wa tu'mina dan mempercayai, wa tusaddiqa dan membenarkan. Membenarkan itu artinya tidak mengingkari ya. Anta lama kamu mengetahui, wa ta'taqida dan menekadkan, wa tu'mina dan mempercayai, wa tusaddiqa dan membenarkan atau tidak mengingkari, Allah ma'buda ing bahwasanya tidak ada yang disembah bihaqin dengan hak, dengan benar, fil wujudi di dalam wujud, illallahu kecuali Allah. Itu arti daripada kata-kata asyhadu an la ilaha illallah. Jadi meyakini dengan seyakin-yakinnya, tidak mengingkari ya, bahwa tidak ada sesuatu yang disembah dengan benar kecuali Allah. Apa saja, baik berupa patung atau makhluk yang lainnya, ini tidak seandainya disembah itu berarti salah. Yang patut disembah itu hanya Allah saja. Al-wahidu yang satu, al-ahadu yang esa. Satu itu artinya satu-satunya, tidak ada duanya, tidak seperti yang lain. Itu artinya satu. Al-awalu yang awal, al-qadimu yang dahulu tanpa permulaan, al-qadimu yang dahulu tanpa permulaan, al-hayyu yang hidup, al-qayyumu yang mengatur, al-baqi yang kekal, ad-daimu yang langgeng, al-khaliqu yang menciptakan, ad-daimu yang langgeng, al-khaliqu yang menciptakan, ar-razzaqu yang memberi rezeki, al-alimu yang mengetahui, al-qadiru yang maha kuasa, al-fa'alu yang maha berbuat, lima pada sesuatu, yuridu yang menghendaki, siapa Allah ingma. Lima pada sesuatu, yuridu yang menghendaki, siapa Allah ingma. Artinya apa?
Artinya Allah tidak bisa ditentang oleh siapapun. Allah tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Itu namanya fa'al, artinya fa'alul lima yurid. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Tidak ada yang bisa menentang Allah. Ma utawi sesuatu sya'a yang menghendaki sapa Allah karena maka akan ada apa sima. Wama dan utawi sesuatu lam yasha yang tidak menghendaki siapa Allah, lam yakun maka tidak akan ada apa sima. Nah, ini adalah dasar dari akidah ya. Yaitu masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Segala apa yang dikehendaki Allah itu pasti ada, pasti terjadi ya. Dan segala apa yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak akan terjadi. Itu harus benar-benar kita yakini. Nah, kalau kita sudah yakin ini, masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun, nanti hidup kita akan tenang ya. Akan tenang. Karena sudah yakin bahwa apapun akan terjadi bila Allah menghendaki. Apapun tidak akan terjadi bila Allah tidak menghendaki. Jadi tenang. Walaupun diancam, walaupun diteror, ini dia akan tetap tenang karena dia yakin kalau Allah tidak menghendaki ya tidak akan terjadi apa-apa. Nah itu. Wala haula dan tidak ada daya itu maujud, wala quwata dan tidak ada kekuatan itu maujud illa billahi kecuali dengan pertolongan Allah al-aliyyi yang maha tinggi, al-azimi yang maha agung. Kita tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kekuatan untuk melakukan apapun tanpa mendapat pertolongan dari Allah. Jadi jangan merasa ujub ya. Jangan merasa ujub itu merasa lebih baik dari orang lain. Karena kita tidak mungkin bisa melakukan ibadah kecuali atas pertolongan Allah. Kita bisa duduk di sini di tempat yang barokah ini, itu juga atas pertolongan Allah. Seandainya Allah tidak memberi taufik, tidak memberi pertolongan, maka kita tidak mungkin bisa duduk di majelis ini. Mungkin saja setan berhasil menggoda kita supaya keluar dari sini, dari pondok. Malah misalkan malah bermain game atau apa, malah kesana malah jalan-jalan kemana-mana. Itu kalau tidak mendapat pertolongan Allah. Jadi jangan merasa kita ini telah beribadah ini hasil dari usaha kita, jangan. Hasil dari kerja kita, jangan. Semua ini adalah berkah dari pertolongan Allah. Maka kita harus bersyukur ketika kita ditakdirkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah bisa melakukan ibadah, bisa melakukan sedekah, bisa melakukan menolong orang lain. Nah, itu adalah anugerah dari Allah. Jadi sebenarnya yang dapat anugerah itu kita ya. Kita bisa menolong orang lain, itu kita juga mendapat anugerah dari Allah. Jangan disangka yang dapat anugerah itu hanya yang ditolong saja. Yang menolong juga itu dapat anugerah dari Allah. Sebab kalau Allah tidak menggerakkan hati dia untuk menolong si
yang membutuhkan pertolongan, itu dia tidak akan mampu menolong. Ya. Gitu. Jadi semuanya nasir dan mansur, yang menolong dan yang ditolong itu sama-sama mendapat anugerah dari Allah. Dan sebenarnya anugerah yang lebih besar itu adalah yang menolong. Ya. Anugerah yang besar itu orang yang menolong. Makanya kata Nabi, al-yadul ulya khairum min yadi as-sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, karena orang yang menolong, orang yang memberi itu sebenarnya dia yang mendapat anugerah dari Allah lebih besar daripada yang diberi, yang ditolong. Ya. Oleh karena itu seharusnya orang yang bisa menolong orang lain itu harus lebih bersyukur pada Allah. Jangan malah mengharap terima kasih dari yang ditolong. Itu salah besar itu ya. Dia mendapat anugerah dari Allah, malah dia menginginkan atau mengharapkan terima kasih dari orang yang dia tolong. Jangan. Malah seharusnya dia yang bersyukur pada Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa menolong dia. Tanpa taufik darimu, saya tidak akan bisa menolong dia. Nah, harusnya seperti itu. Ya. Mausufun yang disifati bikulli kamalin dengan segala kesempurnaan. Munazzahun yang disucikan angkuli nafsin dari setiap atau dari segala kekurangan. Itu Allah ya. Jadi Allah itu sempurna, maha sempurna. Tidak ada yang seperti Allah, yang suci dari kekurangan. Sedikit pun Allah tidak ada kekurangannya. Kebalikan dari makhluk. Kalau makhluk itu tempatnya kekurangan. Tidak ada makhluk yang sempurna ya, pasti ada kekurangannya. Laisa tidak ada iku kamitslihi menyamai Allah apa syai'un sesuatu. Baik bentuknya, baik sifatnya, baik perbuatannya, itu tidak ada yang seperti Allah. Ya, tidak ada. Jadi jangan dibayangkan Allah seperti apa, jangan. Ya, kita hanya wajib untuk meyakini bahwa Allah itu ada, itu saja. Jangan memikir-mikir Allah kayak apa ya, jangan. Kalau pikiran kita sudah ke situ, hilangkan, sudah. Kita langsung cut dan memikirkan yang lain. Ya. Sebab kemampuan berpikir kita tidak akan nyampe ke situ. Ya, kemampuan berpikir kita itu terbatas. Jadi tidak akan bisa menjangkau itu. Jadi intinya kita harus yakin Allah itu ada dan Allah itu maha sempurna. Ya, tidak sama dengan makhluknya, itu saja. Wa huwa Allah iku as-sami'u, dat yang mendengar, maha mendengar, al-basiru yang maha melihat. Orang kalau makomnya sudah tinggi, dia akan selalu merasa dilihat oleh Allah. Ya. Dia akan selalu merasa didengar oleh Allah. Itu kalau makomnya sudah tinggi. Itu namanya makom muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah. Sebab Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Fahuwa maqautai Allah iku al-qadimu, dat yang dahulu tanpa permulaan. Wa mautawi sesuatu siwahu yang selain Allah iku hadithun baru, ya, baru datang. Maksudnya baru datang itu adanya itu ada permulaannya. Itu hadis ya. Iku hadithun baru datang. Jadi makhluk ini hadis ya. Hadis itu baru datang, artinya wujudnya itu ada permulaannya. Dari tidak ada menjadi ada, itu namanya makhluk. Dan wa kullu haditsin mutaghayyirun, dan setiap yang hadis yang baru datang itu akan berubah.
akan berubah. Tidak ada sesuatu yang hadis yang tidak berubah, itu tidak ada, pasti berubah. Dan setiap yang hadis itu pasti membutuhkan muhdits, sesuatu yang mengadakan. Nah, itu. Dan muhdits itu adalah Allah Ta'ala. Wa huwa Allah wal khaliqu, zat yang menciptakan. Wa ma utawi sesuatu siwahu selain Allah iku makhlukun yang diciptakan. Apa saja, planet-planet, gunung, lautan, semua selain Allah yang tampak oleh mata maupun yang tidak tampak oleh mata itu adalah makhluk. Kalau makhluk pasti butuh khalik. Adanya yang diciptakan pasti menunjukkan adanya yang menciptakan. Wa kalamuhu tawi kalamnya Allah iku qadimun dahulu tanpa permulaan. Kasa iri sifatihi, seperti seluruh sifat-sifatnya Allah. Jadi tidak ada permulaannya. Qadim. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu Maha Suci Allah iku mubayyinun, berbeda li jami'il makhluqati, bagi atau pada berbeda li jami'il makhluqati, pada seluruh makhluk-makhluk. Fizati, di dalam zatnya, wasifati, dan sifat-sifatnya, wal af'ali, dan perbuatan-perbuatannya. Tidak sama seperti makhluk ya. Subhanahu, Maha Suci Allah wa Ta'ala, dan Maha tinggi Allah, amma, dari sesuatu yaqulu, yang berkata, ingma sapa adzalimuna, orang-orang zalim, seperti orang Yahudi, orang Nasrani yang mengatakan Allah itu punya anak. Nah, itu Allah Maha Suci dari itu. Uluwan, dengan ketinggian, kabiron, yang besar, sangat-sangat Maha Suci dan Maha tinggi dari apa yang mereka katakan. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, utawi arti lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah iku anta alama, kamu mengetahui, wa ta'taqida, dan kamu menekadkan atau meyakini, wa tusaddiqu, dan kamu membenarkan, wa tu'mina, dan kamu mempercayai, anna sayyidana, ing bahwasanya junjunan kami, wa nabiyana, dan atau kita, wa nabiyana, dan nabi kita, Muhammadan ibni Abdillahi, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf al-Qurasyi, yang bangsa Quraisy, sallallahu alaihi wasallam. Iku Abdullahi, utusannya, hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah, diutus ila jami'il khalqi, pada seluruh makhluk. Nah, itu arti daripada kata-kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya Allah, bukan anaknya Allah ya. Kata orang Nasrani, Allah itu, atau Nabi Isa itu anaknya Allah. Itu salah. Kita jangan meniru mereka. Jangan sampai mengatakan Muhammad itu anaknya Allah. Tidak. Nabi Muhammad itu adalah hambanya Allah. Wa rasuluhu, dan sebagai utusannya Allah. Diutus untuk menyampaikan
wahyu-wahyu dari Allah. Nah, gitu. Disampaikan pada umatnya. Dan Nabi diutus ini untuk semua makhluk, bukan hanya untuk orang Arab. Seluruh makhluk ini utusannya adalah Nabi Muhammad. Wulida dilahirkan siapa Nabi di Makkah, di kota Mekah. Lahir di kota Mekah hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun, selalu ya di mana-mana. Yang ramai itu pas tahun gajahnya saja. Kalau tahun gajah hafal semua. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena pada tahun itu, tahun kelahiran Nabi itu ada peristiwa besar di sana, yaitu raja siapa itu? Raja Abraha mengerahkan pasukannya sambil naik gajah ya untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi usaha dia itu gagal karena Allah mengirim burung apa? Burung apa? Makanya tahun itu karena ada peristiwa besar itu akhirnya dijuluki sebagai tahun gajah. Karena di situ banyak pasukan bergajah. Gajahnya pada mati. Banyak bangkai gajah di situ waktu itu. Wa bu'itsa dan diutus siapa Nabi biha di Mekah. Nabi diangkat sebagai utusan, diangkat sebagai rasul di Mekah. Ya. Wa hajara dan hijrah siapa Nabi ilal Madinati ke kota Madinah. Wa dufina dan dikebumikan siapa Nabi fiha di dalam kota Madinah. Kuburannya di kota Madinah. Allah marzuqna sirata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita harus tahu semua ya. Semua orang mukallaf wajib tahu bahwa Nabi dilahirkan di kota Mekah, diutus di sana di kota Mekah, lalu hijrah ke Madinah dan dikebumikan di kota Madinah. Itu harus tahu semua. Wanau dan bahwasanya atau meyakini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku shadiqun benar fi jami'i ma di semua sesuatu akhbaro yang memberi kabar siapa Nabi bihi dengan ma. Nabi itu tidak mungkin berbohong ya. Tidak mungkin berbohong. Jadi kita harus yakin apa-apa yang disampaikan oleh Nabi ini nyata, ya, benar-benar nyata. Apa saja yang disampaikan oleh Nabi itu, faming dzalika maka itu sebagian dari ma akhbaro bihi, adzabul qabri utawi siksa kubur. Wa na'imuhu dan nikmat kubur. Di sini ditulisannya itu na'imihi. Nah, itu kurang pas. Yang benar itu na'imuhu sebab atuh pada adzabul qabri. Ya. Adzabul qabri dibaca apa itu? Dibaca? Rofa sebab menjadi mubtada. Khobarnya mana? Min dzalik didahulukan, yaitu khobarnya. Nah, na'imuhu itu atof pada adzabul qabri. Berhubung karena ma'tuf alaihnya itu dibaca rofa, maka atofnya harus ikut pada ma'tuf alaihnya yang dibaca rofa. Maka yang benar itu na'imuhu. Wa na'imuhu dan nikmat kubur itu ada, ya. Ada.
Benar, karena itu langsung kabar dari Nabi. Nah, salah satu ya amalan yang bisa mencegah dari adab kubur itu adalah istiqomah membaca surat Al-Muluk ya, surat Tabarok gitu ya, juz 29 itu. Itu akan menyelamatkan kita dari siksa kubur. Dan nikmat dan siksa kubur ini tidak hanya bagi orang yang dikubur. Orang yang matinya karena tenggelam ya, matinya karena terbakar sampai jadi abu seperti orang-orang India itu ya, orang-orang yang dikremasi itu ya, orang Kristen itu ya, dibakar sampai jadi abu, atau orang yang matinya gara-gara dibom misalkan sampai hancur berkeping-keping, itu tetap rohnya itu masuk di alam barzakh dan akan mendapatkan kalau tidak siksa ya nikmat kubur, sama ya, masuk di alam barzakh tetap saja. Wa su'alul malakaini, jangan jar tapi rofa, sebab ataf pada adabul qabri. Wa su'alul malakaini, dan pertanyaan dua malaikat mungkarin, yaitu malaikat mungkar wa nakirin dan malaikat nakir. Nah, ya, mungkarin nakirin ini sebagai badal dari malaken ya. Maka dibaca jar sebab mengikuti malaken. Malaken ini dibaca apa? Jar sebab menjadi mudhof ilaih. Alamat jarnya menggunakan ya sebab berupa musanna, isim tasniyah. Nanti ketika orang sudah masuk di alam barzakh, ini akan didatangi oleh dua malaikat, yaitu mungkar dan nakir, yang akan menanyai dia, yang akan menginterogasi, yaitu mempertanyakan siapa Tuhannya, siapa nabinya ya. Itu kita harus bisa jawab ya. Imamuka apa? Al-Qur'anu imam. Jangan Imam Syafi'i imamku, jangan. Imam itu artinya petunjuk hidup, imam itu ya. Nah, itu Al-Qur'an jawabannya, jangan Imam Syafi'i, jawab aja. Terus man ikhwanuka, siapa saudaramu? Al-muslimuna ikhwani. Wal ba'tsi, dan bangkit dari kubur. Nah, itu nyata itu ya. Setelah orang-orang atau setelah terjadi kiamat kubro, matahari terbit dari barat, orang-orang pada menyesal semua, pada menjerit, menyesal perbuatan, terus mati semua. Nanti setelah mati semua itu akan dibangkitkan kembali, mulai dari Nabi Adam sampai hari kiamat, itu dibangkitkan kembali semuanya. Dan di tubuh manusia ini ada bagian yang tidak bisa hancur, yaitu asbuzanab atau ujung tulang ekor ya. Ujung tulang ekor itu tidak akan hancur selama-lamanya ya. Nanti dari setelah bangkit kembali lalu digiring jadi satu. Wal qiyamati, dan adanya hari kiamat ya, dengan segala kengerian-kengeriannya
itu juga nyata ya, sebab langsung dikhabarkan oleh Nabi.